Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, pada malam hari ini setelah kita berdoa bersama-sama, mendoakan diri kita, mendoakan keluarga besar kita, mendoakan kaum muslimin, muslimat yang masih hidup, kita mintakan kepada Allah agar yang masih hatinya mati, mudah-mudahan Allah menghidupkannya dengan al-Islam. Kemudian doa-doa kita, orang-orang yang masih hatinya sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya dengan taubatan nasuha. Dan doa kita sesama muslim, mudah-mudahan mereka semuanya kuat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga permohonan kasih sayang untuk diri kita, untuk keluarga besar kita, anak cucu kita, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, termasuk para pahlawan-pahlawan yang sudah meninggalkan kita. Mereka semua bersemboyan apa Bu? Semboyannya Bu? Hidup atau mati. Jadi seperti itu. Jadi dia berbekal ya Bu, harta bendanya, berbekal nyawa, jiwa dan raganya untuk meraih kemerdekaan ini, sehingga bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai, menghormati jasa para pahlawan-pahlawan ya, dengan cara ya mendoakannya, dengan cara mengingat-ingat semboyan atau cita-cita mereka, yaitu untuk mewujudkan bumi ini supaya menjadi baldatun thayyibatun warobun ghafur, yaitu bumi yang aman, nyaman, yang penduduknya mau beristighfar dan bertaubat apabila dia melakukan sebuah kesalahan. Mari kita lihat surat 17 namanya Al-Isra. Semuanya tadi berapa ayat Bu? 100 berapa? 111. Jadi termasuk surat yang ayatnya panjang ya, ayatnya banyak. Kalau Al-Baqarah itu sampai 286 Bu. Jadi surat yang terpanjang ayatnya itu adalah surat Al-Baqarah ya. Jadi mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Coba baca Bu Endang artinya. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengadabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya
kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengadabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Mari kita fahami, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mereka benar-benar sadar atau bertobat. Nah, jadi sekali lagi, kenapa sih manusia itu kok berani melakukan sebuah kemungkaran, namanya fahsya dan mungkar ya Bu, keji dan mungkar itu loh Bu. Kira-kira kenapa Bu manusia kok beraninya di dunia ini dia itu melakukan yang namanya keji dan mungkar itu Bu. Kira-kira orangnya itu sadar nggak Bu kira-kira? Kalau misalnya ditanyai gitu, sadar nggak Bu orang yang melakukan kejahatan itu Bu? Kira-kira gimana? Sadar, nuruti hawa nafsu. Itu secara dohir sadar ya Bu ya. Sadar artinya dia melakukan begitu. Tapi kalau secara batin Bu, itu tetap dinamakan orang yang tidak sadar. Jadi dia itu digolongkan sama dengan golongan orang yang mabuk. Jadi orang yang apa Bu? Terganggu akal cerdasnya itu loh Bu. Jadi orang-orang yang melakukan keji dan mungkar itu kan akalnya sudah tidak berfungsi lagi tuh Bu. Ya Bu ya. Berani mencuri, berani menjambret, berani membunuh orang, berani menyiksa orang loh. Sampai membantai apa yang dilakukan oleh para penjajah-penjajah dulu. Ya mereka karena tidak sadar. Makanya kesadaran itu perlu. Kita nggak boleh tidak sadar. Bayangkan kalau orang itu tidak sadar, kemudian dia bangun tidur, kemudian dia jalan, kira-kira ya apa Bu? Bangun tidur, iya ambruk. Makanya kalau kita bangun tidur, ya digerak-gerakkan dulu tangannya, mungkin kepalanya, baca dulu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim gitu. Jadi sadar itu perlu ya Bu. Kalau jenengan lihat orang yang sadar itu Al-Baqarah 1-5 itu sadar betul Bu, orang itu. Ya Bu, orang sadar. 6 dan 7 itu gak sadar Bu. Disadarkan ya tetap gak sadar. Ya, gak sadar disadarno masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya angel, sadar ya angel. Jadi sadar di ini harganya mahal sekali. Apalagi kalau ayat 8-20 ya susah, sadarnya susah karena memang hatinya sakit. Orang yang sakit hatinya, orang yang busuk hatinya, berlumuran nanah darah ya Bu, banyak cacing-cacingnya, banyak set-setnya itu, kadang kerungkek, gilani menurut sampean. Itu ya nggak sadar Bu, karena tubuhnya sudah dikamploi sama penyakit yang menggerogoti itu. Ya ujung-ujungnya nanti dia mati. Ya Bu, orangnya masih hidup tapi sudah diserang seperti itu. Makanya kita harus apa Bu? Harus menguatkan apa Bu? Imun dan iman. Jadi imunnya harus kuat, makanan-makanan yang bergizi, minuman-minuman yang bergizi, olahraga, termasuk olah-olah, termasuk olah pikir. Pokoknya diolah. Jadi kalau diolah itu nanti buahnya menjadi apa Bu? Sebuah kekuatan. Dan tobat itu adalah obat kuat. Ya Bu, tobat itu obat
kuat. Minta tolong Kuat. sampean buka surat 11. Sampean cari ayatnya ayat 3. Jadi ternyata orang-orang yang mau bertobat, misalnya dia dulu suka mencuri, kemudian dia bertobat tidak mencuri. Orang yang suka berkelahi, kemudian dia tidak berkelahi. Orang yang suka berkata kotor, kemudian dia tidak berkata kotor, berhijrah maksudnya. Itu, jadi tobat itu adalah obat kuat, obat terkuat. Bahkan jadi merdeka nanti, ya. Karena tidak dirongrong oleh iblis. Dia mandiri menjadi orang yang teguh pendiriannya. Minta tolong Bu Endang baca artinya, atau Bu Eni sudah ketemu belum? Kalau Bu Eni sudah ketemu, ya suratnya 11, ya Bu, ayatnya 3, artinya aja. Monggo yang keras. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Nah, jadi kenikmatan itu Allah akan memberikan yang namanya sihah wal afiyah. Pola hidupnya Islami, kata-katanya Islami, perbuatannya Islami. Nah, itulah sebaik-baik manusia itu. Minta tolong Bu Endang ayat yang ke-52-nya Bu Endang. Suratnya 11. 52. Coba dibaca yang keras. Dan berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Kemarin hujan enggak Bu Surabaya? Hujan. Udah lama enggak hujan ya Bu? Udah lama enggak hujan. Alhamdulillah kita dikasih hujan. Jadi hujan itu ya Bu, itu adalah pertanda apa Bu kalau turun hujan itu? Rahmat. Tadi loh. Mudah-mudahan rahmat tadi loh yang saya baca 17 tadi loh. Ayat 8 tadi loh. Mudah-mudahan rahmat Allah itu turun dari langit dan dari bumi, itu menurunkan rahmat itu. Jadi luar biasa Bu kalau lambangnya itu air. Jadi air itu luar biasa. Dunia ini paling lebar itu lautan loh Bu. Ya Bu, dibanding dengan daratan ya Bu ya. Ya, jadi sekali lagi, dan berpegang pada ajaran Taurat serta menjauhi perbuatan maksiat. Berarti kalau Taurat di sini umatnya siapa dulu? Yang menurunkan ada Bani Israel itu umatnya Nabi siapa? Yang punya kitab Taurat yang dijuluki Kalimullah. Jadi Nabi yang punya tongkat sakti itu loh. Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam ya. Jadi luar biasa ya, kisah-kisah ini luar biasa, apalagi di bulan Muharram ini. Nanti ada puasa ya Bu. Ada puasa Tasu'a ya Bu, sama Asyura ya Bu. Tanggal 9 Muharram ya, dan tanggal 10 itu monggo ya. Jadi itu karena apa? Karena memang luar biasa. Bulan Muharram itu termasuk bulan yang suci. Ya Bu, ada 4 masih ingat Bu? Ada apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, terus Rajab. 4 ya Bu. Minta tolong Bu, buka surat 9
ayat 36. Bu Endang yang baca. 36. 9 Taubah ya. Nggih. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan pergilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, itu tadi ya Bu, bulan 4 itu ada keterangan catatan kecil nggak di situ? Bulan apa itu? Ada keterangan kecil? Ada nggak? Ya, jadi 4. Ya, 4 tadi yang dimaksudkan adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Jadi itu bulan-bulan suci, makanya kita harus berbuat suci. Makanya kalau kita punya iman, ya iman kita baik, ya 11 bulan nanti ketemu sama Ramadan lagi ya baik. Tidak buat dosa terus gitu, ya. Dengan demikian Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka. Janji Allah seperti ini tentu akan terlaksana dan pasti mereka rasakan loh. Jadi ya sekali lagi Allah ini minta agar kita ini sadar. Lah bagaimana supaya kita menjadi orang yang sadar? Ya kita bertaubat. Kalau kita salah cepat-cepat nang tobat. Sesuai dengan kesalahan kita ya Bu. Jadi kesalahan tobat itu misalnya kalau kita sering marah-marah ya tobatnya jangan marah-marah ya Bu. Kalau orang bakhil ya tobatnya menjadi dermawan begitu loh Bu. Nanti tobat itu begitu Bu. Lawannya Bu ya. Kalau misalnya males ya tobatnya harus sungguh-sungguh gitu. Jadi tobatnya gitu. Kalau kita itu ya misalnya munafik ya kita harus iman gitu. Tobatnya begitu ya. Kemudian kita lihat tersebut dalam sejarah bahwa pada tahun 614 Masehi, yakni sesudah 483 tahun dari peristiwa penghancuran Yerusalem oleh Hadrianus, bangsa Persia di bawah pimpinan Kaisar Barwis merebut kota-kota di Palestina dari tangan bangsa Romawi. Mereka melawan orang Romawi menindas orang Yahudi dan membatalkan kebiasaan orang-orang Nasrani membuang sampah ke kuil Sulaiman. Mereka juga menjual orang-orang Nasrani yang berdiam di Yerusalem ke kota orang-orang Yahudi dan membakar gereja-gereja mereka. Kemudian pada tahun 624 Masehi, bangsa Romawi di bawah pimpinan Kaisar Heraklius I dapat merebut Palestina kembali dari tangan bangsa Persia. Bahkan Heraklius dapat memasuki pedalaman kerajaan Persia dan memadamkan api yang disembah Persia. Kemenangan bangsa Romawi ini bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar melawan kaum musyrikin Makkah. Ramadan tahun 2 Hijriah atau Januari 624 Masehi, kurang lebih 9 tahun sesudah bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia. Akan tetapi perdamaian antara bangsa Romawi dan Persia baru terjadi pada tahun 928 Masehi. Sesudah Kisra Evermis dibunuh oleh perwiranya sendiri pada tahun tersebut, seluruh Palestina kembali berada di bawah kekuasaan Romawi dan palang salib pun
dikembalikan ke Yerusalem. Nabi Muhammad SAW yang diutus sejak tahun 610 Masehi sebagai nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam pada tahun 622 Masehi hijrah ke Madinah. Setibanya di Madinah, beliau mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota itu. Perjanjian itu yang dikenal dengan Piagam Madinah. Isinya menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi adalah warga kota Madinah di samping kaum Ansor dan Muhajirin. Mereka dibiarkan tetap menganut agama mereka, akan tetapi mereka berkhianat dan mengadakan makar untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu diperangi oleh Rasulullah dan diantaranya ada yang diusir dari Madinah, yaitu Bani Nadir. Setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau menaklukkan negara Sam atau Suria pada tahun 636 Masehi. Penduduk Yerusalem, Baitul Maqdis, di bawah pimpinan Patrip Suverianus menyerahkan kota itu kepadanya dan piagam perdamaian disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Umar bin Khattab lalu mendirikan masjid di tempat kiblat Masjidil Aqsa, Kuil Sulaiman atau Kuil Sulaiman, dan membersihkan kota Yerusalem. Maka kota Yerusalem yang sudah hilang selama ini muncul kembali dengan megah. Setelah negeri Sam seluruhnya termasuk Palestina jatuh ke tangan kaum muslimin, Kaisar Romawi Heraklius I naik ke suatu bukit dan menghadap ke Suria. Lalu ia melambaikan tangannya dengan mengucapkan selamat tinggal Suria untuk selama-lamanya. Dengan demikian bangsa Yahudi lepas dari cengkraman aniaya dan penindasan bangsa Romawi. Mereka kembali bebas beribadah di sekeliling kuil Sulaiman atau Masjidil Aqsa. Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Demikianlah keterangan yang disebutkan dalam buku-buku sejarah. Adapun dalam Al-Quran tidak diterangkan dengan rinci karena Al-Quran bukan buku sejarah. Sementara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengingatkan bahwa apabila mereka kembali mengulangi kedurhakaan mereka seperti yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan adab kembali dengan yang lebih pedih. Di samping itu Allah menyediakan adab api neraka jahanam sebagai penjara yang abadi bagi mereka di akhirat, karena hukuman itulah yang pantas dijatuhkan terhadap orang-orang yang tidak mau beriman. Kira-kira Bu, kalau jenengan berpikir peperangan itu kalau sampean di bumi Indonesia, sampean ingat enggak berapa lama bangsa kita ini dijajah? 350 tahun atau berapa? Lama ya Bu ya. Makanya kita harus bersyukur Bu, dulu bagaimana nasibnya orang-orang itu ya. Nasibnya wanita bagaimana, nasibnya orang pribumi bagaimana, susah dulu, makannya susah, berpakaian aja susah. Makanya sekarang harus apa Bu? Banyak-banyak apa Bu? Bersyukur ya Bu ya. Coba terakhir Bu, lihat surat 8 ayat 17 Bu. Kita harus bersyukur ya Bu. Bangsa Belanda bisa pulang ke rumahnya lagi ya. Apa namanya yang menjajah itu loh Bu. Ya. Apa namanya? Penjajah itu. Orang-orang yang apa? Apa? Penjajah lo.
Orang-orang yang makar tadi loh, ya. Orang-orang yang mengadakan makar, sudah punya negara kok menjajah negara lain. Akhirnya karena orang-orang kafir ya Bu ya, dia tuh seperti itu ya, tidak manusiawi, karena penjajahan itu tidak sesuai dengan peri apa Bu? Peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dibayangkan awake dhewe, misale awak dhewe iki kerja oleh hasil, mari ngono hasilnya dijaluk. Terus piye? Loh, ngono lho Bu, ya. Coba Bu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Allah lah yang telah memberikan kita kemerdekaan dengan perjuangan ya bangsa Indonesia yang luar biasa ya, bambu runcing ya, ada pakai alat-alat ya Bu, alat-alat tradisional, tapi kenyataannya apa Bu? Bisa mengalahkan para penjajah. Coba baca Bu yang keras terakhir. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya Bu ya. Yang dari Surabaya itu yang 10 November itu siapa namanya? Bung Tomo ya Bu ya. Yang pakai Allahu Akbar itu loh Bu. Ya, jadi itu jadi sejarah ya Bu. Jadi makanya mari kita doakan para presiden-presiden kita dari awal sampai akhir, para menteri-menteri kita, mudah-mudahan mereka semua adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang beriman dan takwa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi warga negara yang baik ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wasaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yaksha wa du'ain la yusma. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdu lillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.